Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian Hadil Arwah ila Biladil Afrah, buah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana dalam kitabnya ini beliau menjelaskan berbagai macam perkara dan serba-serbi tentang surga dan juga kenikmatan surga. Bab yang selanjutnya Al-Babul Tsamin wal Arba'un, bab yang ke-48. Al-Hafiz Ibnu Qayyim membawakan bahasan fi dzikri ta'ami ahlul jannati wa syarabihim, pembahasan tentang makanan penduduk surga. Apakah makanan penduduk surga dan juga apa saja minumannya, wa masrafuhu, dan itu nanti setelah dimakan ke arah mana, dibuangnya bagaimana. Ini bab yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang mengisyaratkan kepada hal tersebut. Di antara firman Allah dalam surat Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di bawah naungan dan juga mata-mata air, wa fawakiha mimma yashtahun, dan mereka juga mendapatkan buah-buahan yang mereka inginkan. Dan juga di ayat yang lain, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, adapun orang-orang yang mereka diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dikatakan inilah baca kitab kalian. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, calon penghuni surga ini berkata, saya pun sudah yakin. Zanna di sini azan bermakna yakin, dia mutlaquz zan yang maknanya adalah yakin. Sesungguhnya saya yakin anni mulaqin hisabiyah, aku akan menemui hisabku. Fa huwa fi 'ishatin radiyah, dia berada dalam kehidupan radiyah bermakna mardiyah, kehidupan yang diridai. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, qutuf cakupannya atau raihannya daniyah, rendah. Di surga itu kalau ada pohon itu buahnya rendah, rindang, mudah untuk diambil. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa pohonnya sendiri ketika mau diambil oleh penghuni surga, dia sendiri yang mendekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan enak, karena sebab perbuatan kalian di hari-hari yang lalu. Dan juga di ayat yang lain, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun, bagi kalian ada buah-buahan yang banyak, ada buah-buahan yang banyak. Maka dari sini sudah ada isyarat bahwa penghuni surga itu makan buah, katsiratun minha ta'kulun, yang dengannya kalian memakannya. Dan juga di ayat yang lain, mathalul jannati allati wu'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha, bahwa perumpamaan surga yang orang-orang yang bertakwa dijanjikan dengannya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ukuluha da'imun, hidangan bagi mereka da'imun, terus menerus tanpa putus, wa dhilluha, begitu pula naungannya terus menerus tanpa putus. Makanan penghuni surga itu tanpa putus. Dan juga di ayat yang lain, wamdadnahum bifakihatin walahmin mimma yashtahun, dan kami hidangkan, sediakan bagi mereka buah-buahan, walahmin, dan juga daging yang mereka bersyahwat atau ingin memakannya, yang mereka inginkan, buah-buahan, daging. Maka di surga bisa makan daging.
yusqawna min rahiqin maktum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka ya diberi makan ya dengan minuman yang itu sudah dicap. Khitamuhu misk, khitam di sini nanti ada penjelasan bahwa maksudnya itu campurannya. Campurannya adalah wangi. Ya, ini minuman di surga itu ketika diminum ya dia wangi dan akhirnya ada bau wanginya. Ya. Fal fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh ya karena itu dan kepada hal itulah hendaknya orang yang berlomba itu berlomba-lomba. Ya. Kemudian beliau membawakan ya hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir. Nabi SAW bersabda, "Ya'kulu ahlul jannati wa yashrabun." Ya, penduduk surga itu bisa makan, wa yashrabun, dan juga mereka minum. Wala yantakhitun. Mereka tidak buang mukhat. Ya, mukhat itu ya ludah dan juga isi yang di mulut. Wala yataghadwatun, mereka itu tidak buang air besar. Wala yabulun, dan mereka tidak buang air kecil. Ya, kalau kita makan ya, makan pedesan aja bisa mencret. Ya, kalau di surga tidak, makanannya itu murni, tidak jadi kotoran. Ya, makan minum ya, tapi tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Ta'amuhum dzalika jusha'un karihil misk. Makanan mereka itu jadi jusha, ya, jadi sekedar sendawa saja, yang itu wanginya saja wangi minyak kasturi. Yulhamuna tasbiha wat takbira kama tulhamuna nafas. Mereka diberi ilham untuk senantiasa bertasbih, berzikir, ya, dan juga bertakbir sebagaimana diberi ilham untuk bernafas. Ya. Kita nafas jalan saja begitu, begitu pula tasbih dan zikirnya para penghuni surga. Ya, itu bagaikan diberi ilham kepada mereka. Ya, maka ini makanan penghuni surga itu tidak jadi kotoran, ya. Ya, dan senantiasa mereka makan seperti itu, ya. Dan juga tidak jadi penyakit. Ya, di hadis yang lain halaman 396, ya, wa fil musnadi wa sunanin nasa'i bisnadin sahih ala syartis sahih, ya, dengan sanad yang sahih dari hadis Al-A'mash an Thumamah bin Uqbah an Zaid bin Arqam. Ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi SAW. Ada orang dari ahli kitab datang kepada Nabi SAW. Faqala ya Abul Qasim, taz'umu anna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun. Ya. Wahai Abul Qasim kunyahnya Rasulullah SAW. Ya, menurut engkau bahwa penduduk surga itu mereka makan dan minum? Qala na'am. Dijawab oleh Nabi SAW, iya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bahwa penghuni surga diberi kekuatan 100, ya. Diberi kekuatan 100 kali lipat. Dalam hal apa? Fil akli, ya, dalam hal makan. Wa fi syurbi, dalam hal minum. Wal jima', bahkan dalam hal jima', Mas Panton. Ya, berhubungan, ya. Nggak usah pakai obat kuat ini, ya. Wal jima' wa syahwat, dan syahwatnya nanti ada. Ya, pada lewat bab bidadari. Udah lewat ya, Masya Allah. Ya, sebenarnya saya pengen ngambil bab itu, ya, pada Allah diambil sat lain. Ya, itu bab jima', ya, 100 kekuatan. Ya, 100 kekuatan. Ya. Masya Allah dalam hal makan, minum, dan jima serta syahwat yang lainnya. Ya, itu hanya negeri bersenang-senang saja. Ya, hanya negeri untuk, ya, bersenang-senang dan ridha Allah di sana. Qala fa innal ladzi ya'kulu wa yashrabu takunu lahul hajah wa laysa fil jannati adza. Sesungguhnya orang yang makan dan minum, ya, dia ada hajat, ya, dia ada hajat, dia perlu buang hajat. Wa laysa fil jannati adza, sedangkan di surga katanya nggak ada kotoran. Ya, surga katanya tidak ada kotoran sama sekali. Qala takunu hajatu ahadihim rashhan yufidu min juludihim ka rashhil miski fayadmuru batnuhu. Ya. Di surga itu, ya, hajatnya sekedar mereka keluar keringat, ya, keluar semacam keringat dari kulit mereka yang wangi seperti minyak kasturi. Fayadmuru batnuhu, lalu kemudian perutnya kecil lagi, ya, perutnya kecil lagi, dia bisa makan lagi, ya, dia bisa makan lagi. Tidak buang kotoran, tidak pipis, ya, tidak jadi penyakit.
Ya. Masya Allah, demikian nikmat surga, makanan surga, dan bagaimana kesudahan surga. Maka nggak ada WC di sana. Ya, di sana itu tidak ada WC. Ya, dalam riwayat yang lain, Al-Hafiz Al-Qayyim dalam halaman 398 beliau bawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, takunul ardu yawmal qiyamah khubzatan wahidatan yatakaffuha al-jabbar biyadihi nuzulan li ahli jannah. Bahwa hari kiamat nanti bumi itu menjadi seperti sepotong roti, ya, yang kemudian diambil oleh al-jabbar, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diambil dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, nuzulan li ahli jannah, sebagai hidangan bagi para penghuni surga. Ya, yang ini dari riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, maka di surga hidangannya disediakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya indahnya, begitu nikmatnya di surga, langsung Allah yang menyediakan hidangannya. Ya. Dalam ya riwayat yang lain, ya halaman 400, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan riwayat Ad-Darimi, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, ya, Al-Imam Ad-Darimi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sampai kepada riwayat Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa ka'sim min ma'in, ya, dan segelas dari min ma'in, dari zat cair, yaqulu al-khamru, yang gelasnya itu isinya adalah khamr. Tapi khamrnya beda dengan khamr di dunia. Ya, khamr di dunia baunya saja tidak enak. Ya, rasanya Allah alam bagaimana itu rasanya. Ya, khamr di dunia memusingkan lagi. La fiha gaulun. Kalau khamr minuman di surga, la fiha gaulun, laisa fiha suda', enggak bikin pusing kepala, ya, tidak bikin mabuk sebagaimana khamr di dunia. Wa fi qoulihi ta'ala wala yunzafun yaqulu la tadhhab uquluhum. Kalau khamr di dunia diminum akalnya hilang. Khamr di surga tidak menjadikan akal itu hilang. Ya, akalnya masih sehat, dan penghuni surga, ya, menikmati dalam meminumnya. Wa ka'san dihaqa, ya, dan ka'san, ya, gelas dihaqa yaqulu mumtali'ah. Dihaqa maksudnya gelasnya penuh, ya, gelasnya penuh, nggak kosong, ya, gelas tidak kosong. Kalau kosong nanti ada, ya, pelayan-pelayan yang mengisikan lagi. Rahiqin makhtum al-khamru khutima bil miski, ya. Rahiqin makhtum tadi di ayat Al-Mutaffifin, maksudnya apa? Maksudnya adalah khamr. Khamr khutima bil miski. Khutima di sini bukan maksudnya dicap, tapi nanti ada, ya, sebagaimana dijelaskan dari tafsir Ibnu Mas'ud, khaltuhu. Khutima di sini maksudnya khulita. Dia dicampur. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan misik, maka wangi. Ya, khamrnya itu wangi. Ya, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, khaltuhu wa laysa bi khatamin yuhtamu. Ya. Khutima di sini maksudnya campurannya. Campurannya ada misiknya, wangi. Ya, bukan khutima di sini maksudnya khatam yang dicap, bukan. Tapi maksudnya campurannya. Maka maksudnya, ya, minuman surga itu khamr yang dia wangi, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di halaman 402, ya. Yuri wallahu alam anna akhirahu wiskun yukhalituhu fa huwa minal khatimah wa laysa minal khatami. Ya, maka yang dimaksudkan di sini, ya, khitamuhu misk, itu adalah akhirnya, ya, minuman, tetesan terakhirnya itu misik, wangi, yang dia bercampur dengan khamr di situ, fa huwa minal khatimah. Maka kata khitamuhu di situ dari kata khatimah, ujungnya, terakhirnya, tetesan terakhirnya. Laisa minal khatami, bukan dari kata khotam, khotam cap atau cincin, bukan, tapi dari kata khatimah, ya. Bagaimana dalam, ya, riwayat yang lain, ya, dalam tafsir penjelasan Alqamah, khatimuhu misk, qala li Alqamah laisat khatimuhu walakin iqra'ha khitamuhu misk. Ya, jangan dibaca khatam, ya, jangan dibaca khatam, tapi bacalah khitamuhu misk. Qala Alqamah khitamuhu khaltuhu. Alam tara ilal mar'ati min nisaikum yaqulu lit-tib inna khaltuhu min misk likada wa kada. Ya. Ya, khitam di sini bukan khatam, cap, cincin, bukan, tapi maksudnya adalah khaltuhu, campurannya.
Ya, bukankah ya wanita istri kalian biasa mengatakan ya tentang minyak wangi, inna khaltuhu min misk. Ini minyak wangi ada campuran misiknya. Ya, ini minyak wangi ada campuran misiknya dengan ini dan itu. Dari misk, yakni campurannya di akhirnya itu bau minyak kasturi. Misalnya saja yang para penghuni surga. Ya. Bawakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ya, di halaman 404 ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Abbas tentang firman Allah wa ka'san dihaqa, yang gelas yang penuh. Qala hiyal mutatabi'ah al-mumtali'ah, gelasnya terus menerus penuh. Qala rubbama sami'tu al-Abbas yaqul isqina wadhaq lana, ya, ada kadang Al-Abbas salah seorang rawi katakan ya isqina wadhaq lana, berikan lagi kami minuman, ya, penuhi lagi gelas kami. Ya, maka ini maksud dari wa ka'san dihaqa. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya, penghuni surga minum dari gelas yang itu ada campurannya kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Yang itu adalah mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang mengalir dengan ya baik, dengan deras, ya, minumannya mengalir dari sungai surga. Qala wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ya, minuman yang lain mereka ada minuman yang campurannya adalah zanjabil. Zanjabil itu kalau di kita ginseng, ya, seperti ginseng. Ya, ainan fiha tusamma salsabila, itu adalah mata air yang dia diberi nama mata air salsabil. Ya. Ya, kemudian beliau menjelaskan tentang salsabil. Salsabil ini apa sih? Qalat firqatun salsabilan jumlatun murakkabatun min fi'lin wa fa'il. Sebagian ulama katakan salsabil itu murakkab, susunan kata. Dia bukan satu kata, tersusun dari dua kata. Dari fi'il dan fa'il, wasabila, dan dari kata sabila. Mansubun ala maf'ul ay sal sabilan ilaiha, yakni mintalah ya jalan ke sana, itu susunan. Sal, tanya, sabila, jalan ke sana, itu susunan dari kata sal dengan sabila. Ya, ini makna sal sabil. Walaysa bisyai, tapi kata Ibnu Qayyim ini bukan pendapat, ya, ini pendapat yang salah. Wa innama sal sabil kalimatun mufradah. Sal sabil itu satu kata, bukan susunan dari dua kata. Wahya ismu lil aini nafsiha bi'tibari sifatiha. Ya, salsabil itu mata air yang dinamai dengan salsabil karena sifatnya memang seperti itu. Wa qad syafa Qatadah wa Mujahid fi ishtiqaqil lafdhah. Ya, Imam Qatadah, Mujahid, yang keduanya adalah murid Ibnu Abbas. Ya, Qatadah dan Mujahid murid Ibnu Abbas. Mujahid itu khatam Quran dengan Ibnu Abbas 3 kali, setiap ayat tanya tafsirnya. Ya, Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah memberikan penjelasan yang cukup tentang penjelasan asal kata lafaz salsabil ini. Qala Qatadah, salisatu lahu yasrafunaha haythu sya'u. Salsabil itu dari kata salis, yakni mudah, enak diminum, ya, yang mereka diberikan kepada mereka, ya, di mana saja mereka berada. Wa hadza minal ishtiqaqil akbar. Ya, qala Mujahid salisatus sabil hadidatul ghariyah. Hadidatul ghariyah. Ya, yang tadi dibuat oleh Ibnu Razak. Bahwa salsabil itu dari kata salisatus sabil, yang mengalirnya deras, lancar. Hadidatul ghariyah sebagaimana jelaskan ya, kata tetapi lafaz tawil hadidah itu diriwayatkan syari'atul jariyah, mengalirnya deras, mata airnya deras. Ya, qala Abul Aliyah wal muqatilan, tasiru alaihim fit turuq wa fi manazilihim hadha min salasatiha wa hiddati jiryatiha. Ya, maka mata air salsabil itu dari kata apa? Dari kata
ya syadidah, hadidah jaryah, airnya deras ya. Mata airnya mengalir deras ke jalan-jalan mereka, ke rumah-rumah mereka. Ya, wa ma'naha thayyibatu ta'am wal madaq. Ya. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang lain, ya, pendapat yang pertama tadi salsabil itu dari kata air yang mengalir deras. Pendapat yang kedua, salsabil itu maknanya rasanya enak, ya. Baunya enak, rasanya enak. Ya, qala Abu Ishaq salsabil sifatun lima kana fi ghayatis salasah fasumiyat al-ainu bidzalika. Ya, karena begitu enaknya maka dinamakan dengan salsabil. Ya. Ya, ulama yang lain berkata, Ibnu Ambari as-shawabu fi salsabil annaha sifatun lil ma' wa laysa bismin lil ain. Yang lebih tepat salsabil itu sifat, bukan nama airnya. Ya, bukan nama. Ini ya perbedaan ya pendapat para ulama tentang salsabil tadi. Ya. Ya. Qultu, kata Ibnu Qayyim, wala hujjata lahu fi wahidatin minhuma amma sarfu. Ya, ini bahasan tentang bahasa. Kenapa dia ya mamnu' min as-sarf? Ya, tapi di ayat yang lain dia dikatakan juga dengan tanwin, ya. Kalau dia mamnu' min as-sarf, zahirnya itu nama, ya, alam. Kalau dia masruf, zahirnya itu sifat, bukan alam. Ini khilaf ulama. Karena salsabil itu yakni dia satu kata dengan ma'rifat salsabila, ya, ada kalanya dia dengan nakirah, ya, maka para ulama khilaf karena sebab tersebut, ya. Tapi ini ya khilaf secara lughah saja. Intinya itu mata air yang bagus sekali, yang mengalir deras bagi para penghuni surga dan diminum dengan mudahnya, ya. Beliau katakan faqad tadammanat hadhihi nusus anna lahum fiha al-khubza wal lahma wal fakihata wal halwa wa anwa' al-ashribati min al-ma'i wal labani wal khamri walaysa fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Ya. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa penghuni surga itu makan roti, makan daging, makan buah-buahan, halwa, manisan, berbagai macam minuman, air, susu, khamr. Ya, ada nama-nama seperti itu. Dan nama-nama ini ada di dunia. Tapi kata Al-Habis Ibnu Qayyim, laisa fid dunya mimma fil akhirah illa al-asma. Kesamaan nama-nama ini dengan di akhirat itu hanya kesamaan nama saja, ya. Hanya kesamaan nama saja. Wa annal musammayat fa bainaha min at-tafawuti ma la ya'lamuhu al-bashar. Adapun dari segi hakikat benda aslinya, ya, daging di dunia, daging di surga, hakikat daging aslinya, maka itu jauh berbeda. Yang kadar jauh perbedaannya tidak diketahui oleh manusia, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Kita nggak tahu, ya, beda dengan daging dunia. Daging di dunia dimasak, ya, kalau nanti ada kebuli, ada gosong-gosongnya, Mas Manto. Kalau daging di surga ada gosong-gosongnya, ya, wallahu alam, itu jauh berbeda dengan daging di dunia. Buah di dunia itu seperti yang ulat satu ulat, ya. Buah di surga tentu tidak ada yang seperti itu, ya, jauh berbeda, ya. Kesamaan hanya segi nama saja, sedangkan hakikat aslinya jauh berbeda, ya. Intinya seperti itu, hakikat aslinya jauh berbeda. Lalu di sini beliau bahas, ya, beliau kembali membahas, ya. Bagi dipanggang, fa'ilkila fa'ila yushwa. Dipanggangnya di mana? Di surga apa di neraka? Atau di mana? Kan di surga nggak ada api. Ya, fa'ajaba an hadza ba'dhum bi annahu yushwa bikun. Sebagian menjawab bahwa dipanggangnya hanya dengan kalimat kun saja langsung terpanggang. Ya, hanya dengan kalimat kun saja itu langsung terpanggang. Wa ajaba akharun bi annahu yushwa kharijal jannah thumma yu'ta bihi ilaihim. Pendapat yang kedua, dipanggangnya di luar surga, kemudian dimasukkan ke surga, didatangkan kepada penghuni surga. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, was-shawabu annahu yushwa fil jannah bi asbabin qaddaraha al-azizul alim li'indajihi wa islahihi. Ya, yang lebih benar bahwa dipanggangnya di dalam surga, yang dengan sebab-sebab yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dagingnya itu matang dan dagingnya jadi bagus dan enak. Kama qaddara hunaka asbaban li'indaji thamari wat ta'ami
ala annahu la yamtani'u an yakuna fiha narun tuslihu wa la tufsidu syai'a. Ya. Intinya adalah Allah mungkin saja menjadikan sebab-sebab matangnya daging sebagaimana Allah membuat sebab-sebab matangnya buah. Padahal di sana nggak ada matahari. Kalau di dunia buah itu matang dengan di air, dikasih air, ada matahari. Berlalu waktu matang. Di sana nggak ada matahari, kok buahnya bisa matang? Allah mungkin untuk jadikan buah itu matang. Sebagaimana Allah juga mungkin untuk menjadikan daging di surga itu matang. Dan tidak tertutup kemungkinan ada api, tapi apinya hanya untuk sebab yang bagus saja dan dia bukan api yang merusak. Ya. Waqad shahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala majamiruhum al-uluwah. Al-majamir jam'u majmarin wa huwa al-bukhur alladhi yutabakharu bi ihraqihi. Ya, dan telah thabit di hadis yang lain bahwa majamir, majmar, tempat pembakarannya penghuni surga, al-uluwah, itu adalah al-uluwah. Majmar itu tempat yang biasa wadah bukhur, kayu gaharu dibakar keluar, berarti ada tempat untuk alat bakar. Ya, alat bakar itu ada, itu thabit hadisnya. Yang namanya ada alat itu ya ada proses pembakaran. Itu tidak terhalangi bahwa di surga ada saja proses pembakaran, tapi tidak terjadi kerusakan sama sekali. Ya, ini inti yang ingin disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kurang lebih ya demikian yang beliau jelaskan. Lalu beliau jelaskan pada bab at-tasi' wal arba'un, bab ke-49, fi dzikri aniyatihim allati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa ajnasiha wa sifatiha, tentang bejana-bejana penghuni surga yang mereka makan dan minum dengannya, dan jenis-jenisnya dan sifat-sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di halaman 411, qala Allah taala yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Ya, dikelilingi ya untuk mereka para penghuni surga dengan piring-piring min dhahabin, dari emas, wa akwab, demikian pula gelas-gelas dari emas. Ya. Fasihaful jam'u sahfatin. Qala al-Kalbi biqisa'in min dhahabin. Sahfah, sihaf itu jamak dari sahfah. Sahfah itu piring besar, pinggan besar ya dari emas. Ya, sahfah qit'atun muslantihatun ariyadatun. Al-jam'u sihaf. Ya, potongan ya pinggan piring besar yang itu dari emas. Ya, beliau jelaskan secara bahasa. Ya, Ibnu Qayyim ini memang ya beliau juga ahli bahasa. Wa mal akwab fa jam'u kubin. Al akwab jamak dari kub. Qala al Farra al kub al mustadir ar ra'si alladhi la uduna lahu. Ya, kub itu gelas ya bundar, la uduna lahu, dia tidak ada capingnya ya, tidak ada. Kan kalau gelas itu ada yang bisa diambil capingnya. Kalau kub itu tidak ada capingnya, langsung bundar. Ya, langsung bundar. Ya. Qala Abu Ubaidah al-akwab al-abariq allati la kharatima laha. Ya, penafsiran yang lain dari Abu Ubaidah, akwab itu abariq. Abariq jamak dari ibrik. Ibrik itu seperti teko, ya. Seperti teko, la kharatim, tapi juga tidak ada pegangannya, ya, langsung dituang. Ya, langsung dituang. Ya. Sebagaimana juga Abu Ishaq, wahidu hakub wa huwa ina'un mustadirun la urwata lahu. Ya. Kub itu ya bejana bundar, tidak ada pegangan urwahnya. Ya. Riwayat lain dari Ibnu Abbas, allati laysat laha adhan. Teko-teko yang tidak ada kupingnya, tidak ada kuping untuk pegangannya, ya. Maka itu ya kub. Ya. Qala Allah Ta'ala di halaman selanjutnya, ya yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ya, yang mengelilingi mereka para penghuni surga anak-anak yang kekal, ya. Dan beliau disebutkan anak-anak ini mereka dulu itu anak-anak kaum musyrikin. Anak-anak kaum musyrikin yang meninggal sebelum balik itu nanti jadi wildanun mukhalladun dalam sebagian riwayat. Yang mereka mengelilingi membawa kub dan ibrik, membawa gelas dan teko-teko tadi yang tanpa kuping, tanpa caping, yang mengisi air. Ya.
Kemudian beliau ya menjelaskan lagi ya secara bahasa bahwa ibrik di sini kenapa namanya ibrik, if'il minal bariq, dari kata al-bariq. Al-bariq itu kilatan cahaya ya, kilatan cahaya. Wa huwa safa alladhi yabruqu launuhu min safaihi, yaitu warna yang murni yang warnanya berkilauan ya, berkilauan karena saking cemerlangnya. Thumma summiya makana ala syaklihi ibriq. Kemudian karena dari kata barik seperti itu, maka warna teko yang ibrik itu warnanya biasanya mengkilat dinamakan dengan ibrik ya, dari kata barik tadi ya. Barik itu kilatan cahaya, ibrik itu biasanya warnanya bening mengkilat, makanya dia dinamakan ibrik ya. Ini beliau menjelaskan secara bahasanya ya. Wa in lam yakun safyan, walaupun kadang teko kita itu warnanya nggak murni ya, kadang ada gosongnya juga, tapi tetap namanya ibrik ya secara bahasa. Wa bariqul jannah minal fiddati min fi safail qawarir. Bejana-bejana penghuni surga itu dari perak yang warnanya bening seperti kaca ya. Dia bukan kaca, tapi dia dari perak, tapi beningnya seperti kaca ya. Beningnya seperti kaca. Yura min zahiriha ma fi batiniha, dari luarnya kelihatan apa yang ada di dalamnya. Wal arabu tusammi as-sayfa ibriqan. Orang Arab juga biasa memberi nama pedang mereka sebagai ibriq. Saif, pedang kan itu bisa mengkilatkan cahaya ya, mengkilatkan cahaya ya. Di syair ya, syairnya kalau nggak salah syairnya Mutanabbi ya, bidus safaihi lasudu sohaifi, bidus safaihi lasudus sohaifi ya. Kita kalau jadi orang itu hendaknya mengeluarkan kilatan pedang. Kalau sama orang kafir pakainya pedang, lasudus sohaifi, jangan tulis tinta hitam. Enggak, sama orang kafir nggak bisa pakai tinta-tinta perjanjian, nggak bisa, bisa pakai pedang ya. Pedang yang mengeluarkan kilatan cahaya ya. Maka saif itu juga dinamakan ibrik, dibariqi launahi. Kenapa? Karena warnanya mengkilat-kilat. Wa minhu qawlu Ibnu Ajmar, ta'allaqta ibriqan wa 'allaqta ja'batan lituhlika hayyan dza zuha'an wa jamiri. Ya, engkau berpegang dengan ibrik. Ibrik yang di sini maksudnya berpegang dengan pedang ya. Allah, saya nggak tahu apa itu ja'bah. Lituhlika hayyan, untuk membunuh nyawa yang hidup ya, untuk membunuh nyawa yang hidup. Maka pedang itu juga dinamakan sebagai ibrik. Tapi kalau ibrik yang untuk penghuni surga itu maksudnya bejana bundar tadi tanpa pegangan ya. Di ayat yang lain, ayat ya halaman 413, Ibnu Qayyim beliau bawakan ayat yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira ya. Mereka akan dikelilingi oleh bejana-bejana dari perak dan juga gelas-gelas yang itu adalah kaca. Qawarira min fiddah, kaca-kaca itu dari perak. Qaddaruha taqdira. Maka kaca-kaca wahia zujaj. Kaca itu zujaj ya, ma'rum ya. Wa akhbara subhanahu an maddati tilkal aniyah annaha min al-fiddah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat ini bahwa bejananya itu sebenarnya min fiddah, dari perak. Wa annaha bi safai zujaj wa syafafatihi. Tapi warnanya dia murninya seperti kaca dan tembus pandang seperti kaca. Wa hadza min ahsanil asya wa a'jabiha. Ya, maka ini adalah ya gambaran yang paling bagus dan paling menakjubkan. Wa qata'a subhanahu tawahhuma kauni tilkal qawarir min zujaj. Maka di sini Allah memutus anggapan orang-orang yang mengira bahwa itu bejana kaca. Ini enggak, ini bukan bejana kaca. Qawarira min fiddah. Minnya li bayanil jins. Ya, minnya li bayanil jinsi. Maka itu bahan pembuatnya adalah perak. Ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh salafus saleh, ya, Mujahid, Qatadah dan lainnya, qawariru jannah minal fiddah. Ya, fajtama' laha bayadul fiddati wa safaul qawariri. Ya, bejana-bejana kacanya itu dari perak, maka terkumpul padanya sifat ya, sifat putihnya perak dengan beningnya kaca. Ya, bahannya dari perak tapi dia bening dan tembus pandang. Ya.
Jelaskan oleh Ibnu Qutaibah, kullu ma fil jannah minal anhar ya wa sururiha wa furushiha wa akwabiha mukhalifun lima fid dunya min san'atil ibad. Kama qala Ibnu Abbas, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al asma. Setiap di surga, sungai-sungainya, permadaninya, ya kasur-kasurnya, gelas-gelasnya, itu namanya namanya seolah seperti nama di dunia itu ada, secara bahasa Arab itu namanya sama ya. Tapi mukhalifun lima fid dunya, secara hakikatnya dia berbeda dengan yang ada di dunia yang itu buatan hamba, beda ya. Ini nikmat yang Allah ciptakan, maka tentu berbeda dengan ya hasil karya hamba di bumi ya, berbeda sekali ya. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al asma. Tidak ada di dunia yang dia namanya ada di surga kecuali kesamaan dari segi nama saja ya, dari segi nama saja. Fa'alamana Allah taala anna hunaka aqwaban laha bayadul fiddati wa safa'ul qawarir ya. Maka Allah mengabarkan di ayat ini dan juga dari lainnya bahwa ada gelas yang dia putihnya putih emas, tapi dia bening sebagaimana beningnya kaca ya, beningnya bening kaca ya. Ya, di halaman yang 414, qaddaruha taqdira, at-taqdir ja'lu syai'i biqadrin makhsus. Qaddaruha taqdira yakni Allah jadikan itu dengan kadar tertentu. Faqaddaratis sunna'u hadhil aniyah ala qadri riyihim la yazidu alaihi wa la yanqusu minhu. Yakni bahwa bejana-bejana itu dibuat khusus untuk penghuni surga itu sesuai dengan kadar kenyangnya mereka. Kan kita kalau minum itu bisa kembung, kenyang ya, maka sesuai kadar itu pas, itu nggak lebih nggak kurang ya. Kita kalau gelas gede minum ini kekenyangan, ini nggak enak. Kalau minum gelasnya kecil kayak gelas orang Arab ya, cuma seipat gitu, itu minum 5 gelas juga nggak kenyang, nggak pas gelasnya ukurannya. Kalau di sana gelasnya bejananya sudah pas ukurannya dengan ukuran kenyangnya penghuni surga, tidak terlalu kenyang, tidak pula masih haus ya. Masya Allah, qaddaruha taqdira, sudah dihitung betul-betul ya ukuran gelas-gelasnya penghuni surga ya. Masya Allah, yang begitu ya Allah sudah persiapkan ya untuk para penghuni surga tersebut. Ya. Sebagaimana beliau kemudian ya menjelaskan ini secara bahasa lagi ya, beliau menjelaskan secara bahasa ya. Ya, kemudian beliau ya juga menjelaskan ya di halaman 417 ya, 417 ya, fi hadis sahihain ya, tentang hadis di sahihain, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman ya, Nabi SAW bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innahu lahum fid dunya wa lakum fil akhirah ya, jangan kalian meminum memakan dari gelas perak dan emas, jangan meminum dari ya makan dan bejana dari sana, dari bejana dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu untuk mereka di dunia, itu orang kafir yang biasa pakai di dunia, walakum fil akhirah, dan itu untuk kalian di akhirat ya. Di akhirat bejana-bejananya, gelas-gelasnya itu dari piring ya emas dan perak. Maka kita diuji di dunia ini, di dunia diuji ada emas dan perak, tidak boleh kita jadikan bejana. Bahkan para fuqaha ya, terutama fuqaha Syafi'iyah jelaskan bejana emas dan perak jangankan meminumnya, memakan dengannya, memilikinya saja tidak boleh. Memilikinya saja tidak boleh. Kenapa? Karena memilikinya itu wasilah kepada pemakaian. Ya, wasilah kepada pemakaian. Sedangkan pemakaiannya itu diharamkan. Ya, maka tidak boleh untuk memilikinya. Tapi kalau jual beli emas dan perak atau perhiasan yang mubah dipakai untuk wanita, maka itu boleh ya. Maka itu diperbolehkan. Ya, wallah alam, ini bejana-bejananya maka dari emas dan perak. Ya. Adapun ya bahasan yang selanjutnya tentang pakaian penghuni surga
Ya, wallahu alam, insyaallah kita akan ya bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ya, jika itu memungkinkan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.